Pemerintah Kabupaten Bovendigul terus mendorong penguatan usaha mikro kecil dan menengah melalui peningkatan legalitas usaha. Pemerintah Kabupaten Bovendigul berencana menertibkan aktivitas jual beli di kawasan titik nol dan sepanjang Jalan Trans Papua. Halo, selamat pagi Bapak Mama dan Bapak semua. Jumpa lagi dalam tayangan Infodigul. Edisi hari ini Selasa 23 Juni 2026. Selain dua topik berita utama tadi, sejumlah berita akan kami sajikan untuk Anda. Bersama saya, Torn Webro, inilah Infodigul selengkapnya. Bapak, Mama, dan Bapak semua, kita ke berita pertama. Pemerintah Kabupaten Bovendigul terus mendorong penguatan usaha mikro kecil dan menengah melalui peningkatan legalitas usaha. Salah satunya dengan menggelar sosialisasi dan fasilitasi kemudahan perizinan berusaha bagi pelaku UMKM orang asli Papua. Bupati Bovendigul Roni Omba menegaskan, pemerintah daerah bersama organisasi perangkat daerah teknis telah bersepakat memfokuskan program pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui pengembangan UMKM. Pemerintah daerah berencana menambah fasilitas pasar di sejumlah lokasi, memperbaiki infrastruktur pasar menggunakan dana otonomi khusus, serta menyalurkan bantuan modal bagi masyarakat yang serius menjalankan usaha. Ya. Saya dengan Pak Wakil, saya sudah tegas kepada Pak PLT, kita akan fokus di bidang ini juga. Gitu. Pasar saya sudah tambah, di beberapa tempat juga nanti kita akan tambah, lalu kita akan kasih modal. Siapa yang serius berjualan itu yang kita akan bantu, karena sudah beberapa kali. Ya, saya akan fokus di pasar kilo 3 nanti. Begitu. Tahun depan saya sudah tambah anggaran ke Perindako. Anggaran dana otsus ini kita bikin perbaiki pasar, lalu kita kasih modal usaha. Saya sudah sampaikan di Pak PLT. Kemarin kita ada turun lihat keluar Mama Papua di wilayah perusahaan, kita sudah turun lihat. Nanti kita akan bangun dulu, kita kasih modal usaha. Jadi, tadi Pak Kepala Dinas singgung sedikit, saya juga sudah janji di Mama yang di depan ini, kita akan pindahkan masyarakat yang ada di titik nol untuk berjualan di kilo 3 saja. Tapi nanti kita akan rapat di sana, karena masih banyak aktivitas, jadi belum sempat, kita belum benahi yang ada di atas. Selain itu, pemerintah juga akan menata pedagang yang masih berjualan di kawasan titik nol untuk dipindahkan ke pasar kilo 3 setelah seluruh fasilitas pendukung selesai dibenahi. Menurut Bupati, pemberdayaan UMKM tidak hanya dilakukan melalui pelatihan dan kemudahan perizinan, tetapi juga dengan memberikan dukungan modal agar para pelaku usaha mampu mengembangkan usahanya secara mandiri dan berkelanjutan. Melalui program ini, pemerintah Kabupaten Bovendigul berharap legalitas dan daya saing UMKM semakin meningkat, sehingga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Tim Liputan Digul TV, Nober melaporkan. Bapak, Mama, dan Basorong semua, Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bovendigul menggelar sosialisasi dan fasilitasi kemudahan perizinan berusaha bagi pelaku UMKM orang asli Papua. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan legalitas dan daya saing usaha masyarakat. Pemerintah Kabupaten Bovendigul terus mendorong pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah milik orang asli Papua melalui kegiatan sosialisasi dan fasilitasi kemudahan perizinan berusaha. Kegiatan yang berlangsung selama 2 hari, mulai 17 hingga 18 Juni 2026 di Aula Meranti Tanah Merah ini dibuka secara resmi oleh Bupati Bovendigul dan dihadiri Kepala Dinas Perindakop, para kepala kampung, narasumber dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Papua Selatan, serta para pelaku UMKM. Ketua Panitia Alfonsius Koyop menyatakan, kegiatan ini bertujuan memberikan pemahaman mengenai pentingnya legalitas usaha, membantu pengurusan nomor induk berusaha atau NIB, dan mendorong pelaku UMKM agar dapat mengakses program bantuan pemerintah maupun perbankan. Dasar pelaksanaan kegiatan ini diselenggarakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang kemudahan perlindungan serta pemberdayaan usaha mikro, kecil menengah UMKM. Peraturan Daerah Kabupaten Bovendigul Nomor 4 Tahun 2021 tentang restribusi penjualan, produksi,
usaha daerah, dan jasa fasilitas umum. Peraturan Daerah Kabupaten Bovendigul Nomor 2 Tahun 2023 tentang perlindungan hak masyarakat adat dan kegiatan usaha lokal orang asli Papua. Sebanyak 150 pelaku usaha orang asli Papua mengikuti kegiatan ini dan mendapatkan materi serta pendampingan langsung dari narasumber yang berkompeten. Kegiatan yang didanai melalui dana otonomi khusus tahun anggaran 2026 ini diharapkan mampu meningkatkan daya saing UMKM orang asli Papua serta memperluas akses mereka terhadap berbagai program pemberdayaan ekonomi. Tim Liputan di Gul TV, Nober melaporkan. Semangat! Bapak, Mama, dan Basono semua, info di Gul akan kembali sesaat lagi. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Lapor layanan aspirasi dan pengaduan online rakyat. SP4N merupakan sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional, adalah integrasi pengelolaan pengaduan pelayanan publik secara berjenjang pada setiap penyelenggara dalam kerangka sistem informasi pelayanan publik. Adapun layanan aspirasi dan pengaduan online rakyat, Lapor, adalah aplikasi umum pengelolaan pengaduan pelayanan publik yang melalui berbagai platform seperti website lapor.go.id, aplikasi mobile, dan sebagainya. Cara melapor yang baik dan benar melalui form pengaduan di Lapor. Bagaimana sih cara melapor yang baik dan benar melalui form pengaduan? Pertama-tama, ketahui dahulu arti dan fungsi dari form pengaduan. Pengaduan adalah penyampaian keluhan yang disampaikan kepada pengelola pengaduan pelayanan publik pada instansi pemerintah atas pelayanan pelaksana yang tidak sesuai dengan standar pelayanan atau pengabaian kewajiban dan atau pelanggaran larangan oleh pengelola pengaduan pelayanan publik. Kedua, pastikan hal-hal berikut ini sebelum Anda melapor. Yang pertama, laporan Anda relevan dengan kinerja pemerintah. Kedua, menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Ketiga, bukan merupakan ujaran kebencian, sara, dan caci maki. Dan keempat, bukan merupakan laporan yang sudah disampaikan dan masih dalam proses penanganan. Terakhir, perhatikan kolom-kolom yang wajib dan opsional untuk diisi. Untuk kolom wajib yang pertama yaitu judul laporan, merupakan kesimpulan dari suatu permasalahan, inti dari suatu laporan yang disampaikan. Kedua, isi laporan, menceritakan kronologis kejadian yang ingin dikeluhkan. Jika dibutuhkan, sertakan juga data diri Anda berupa nama dan NIK, serta keterangan lainnya seperti nomor KIP, BPJS, KKS, PKH, KPS. Ketiga, tanggal kejadian. Tanggal ketika Anda menerima pelayanan yang kurang memuaskan. Keempat, lokasi kejadian. Lokasi Anda menerima pelayanan yang kurang memuaskan. Lebih spesifik, Anda menginput lebih baik. Untuk kolom opsional yang pertama, instansi tujuan. Instansi yang berwenang terhadap pengaduan yang diberikan. Kedua, kategori laporan. Kategori yang sesuai dengan laporan yang diadukan. Ketiga, anonim. Membuat nama Anda tidak muncul pada halaman publik SP4N Lapor. Keempat, rahasia. Membuat laporan Anda tidak muncul pada halaman publik SP4N Lapor. Misalnya pada isi laporan, Anda menyertakan nomor identitas. Maka jika pertimbangannya demi keamanan data Anda, sebaiknya dirahasiakan. Pastikan Anda mencentang anonim dan rahasia untuk laporan yang bersifat sensitif dan mengandung data diri. Kelima, lampiran. Data dukung laporan Anda berupa gambar, dokumen, dan video dengan maksimal upload 2 MB. Anda bisa melakukan upload lebih dari 1 dokumen. Untuk alur kerja SP4N Lapor. Tulis laporan dan keluhan Anda secara jelas dan lengkap. Kemudian, laporan Anda akan diverifikasi dan disampaikan ke instansi berwenang. Berikutnya, laporan Anda akan ditindaklanjuti
dan dibalas. Setelah itu, Anda bisa memberikan tanggapan atas balasan. Terakhir, laporan Anda akan ditindaklanjuti hingga selesai. Untuk menyampaikan laporan, pertama Anda bisa mengunjungi halaman www.lapor.go.id. Setelah itu, terlebih dahulu membuat akun dengan mengisi data diri secara lengkap dan benar. Setelah Anda memiliki akun, maka Anda bisa membuat laporan. Yang pertama adalah memilih jenis laporan. Hal ini bisa berupa aduan, aspirasi, maupun permintaan informasi. Kemudian tuliskan judul laporan Anda, berikutnya tuliskan isi laporan Anda secara jelas, menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar serta sopan. Pembagian waktu dan lokasi kejadian. Pilih instansi tujuan serta kategori laporan. Anda bisa menambahkan lampiran berupa foto maupun dokumen. Sebagai pendukung, terakhir setelah lapor, maka laporan Anda telah selesai. Terima kasih Bapak Mama Anda masih bersama kami. Pemerintah Kabupaten Bovendigul terus memperkuat pemberdayaan pelaku usaha mikro kecil dan menengah khususnya bagi orang asli Papua. Penguatan dilakukan melalui program kemudahan perizinan, bantuan modal usaha, pengembangan fasilitas pasar, dan penataan lokasi berjualan. Bupati Bovendigul Roni Omba secara resmi membuka kegiatan sosialisasi dan fasilitasi kemudahan perizinan berusaha bagi pelaku UMKM orang asli Papua di Kabupaten Bovendigul. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan pemahaman pelaku usaha tentang pentingnya legalitas usaha, sekaligus memberikan pendampingan dan pengurusan nomor induk berusaha atau NIB melalui sistem online single submission berbasis risiko. Dalam sambutannya, Bupati Roni Omba menegaskan bahwa UMKM memiliki peran strategis dalam menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Menurutnya, legalitas usaha memberikan kepastian hukum, meningkatkan kepercayaan konsumen, mempermudah akses pembiayaan, serta membuka peluang bagi pelaku usaha untuk mendapatkan berbagai program bantuan pemerintah. UMKM merupakan salah satu pilar utama perekonomian daerah. Keberadaan UMKM tidak hanya mampu menciptakan lapangan pekerjaan, tetapi juga berkontribusi dalam meningkatkan pendapatan masyarakat, mengurangi angka pengangguran, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Namun demikian, masih terdapat pelaku usaha yang menghadapi berbagai kendala dalam mengembangkan usahanya. Salah satunya adalah terkait pemahaman dan pengurusan perizinan usaha. Padahal legalitas usaha merupakan aspek yang sangat penting karena memberikan kepastian hukum, meningkatkan kepercayaan konsumen, mempermudah akses pembiayaan, serta membuka peluang yang lebih luas untuk mengikuti program-program pemerintah maupun kemitraan. Pemerintah daerah berkomitmen untuk terus memberikan pelatihan, pendampingan, dan kemudahan pelayanan perizinan agar semakin banyak pelaku UMKM di Bovendigul memiliki usaha yang legal, berdaya saing, dan berkelanjutan. Tim Liputan Digul TV, Nober melaporkan. Bapak Mama dan Bapak semua, pemerintah Kabupaten Bovendigul melalui Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bovendigul terus mendorong pelaku UMKM orang asli Papua untuk mengembangkan usaha secara mandiri dan berkelanjutan melalui pelatihan dan kemudahan perizinan berusaha. Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bovendigul terus berupaya meningkatkan kapasitas pelaku UMKM orang asli Papua agar mampu mengembangkan usaha secara nyata dan berkelanjutan. Kepala Dinas Perindakop Kabupaten Bovendigul, Emilianus Kanggin menyatakan, berbagai kegiatan pelatihan dan sosialisasi telah dilaksanakan pemerintah daerah, namun hasilnya di lapangan masih perlu ditingkatkan. Menurutnya, para peserta yang telah mengikuti pelatihan dan memiliki legalitas usaha diharapkan mampu meningkatkan kapasitas usahanya, sehingga memberikan dampak nyata bagi peningkatan perekonomian masyarakat.
Pemerintah daerah juga mendorong lahirnya pelaku usaha baru yang mampu berkembang, berdaya saing, dan dikenal masyarakat melalui pemanfaatan pengetahuan dan fasilitas yang telah diberikan. Saya mau sampaikan bahwa kegiatan ini sudah berapa kali kita laksanakan. Kita sudah laksanakan sudah berapa kali, 4 kali kah? Ini yang kelima. Ini yang kelima. Yang sudah pernah ikut ada juga di sini. Yang tidak pernah ikut juga hadir ikut kegiatan ini. Nah, sehingga saya berharap Bapak Ibu yang sudah mengikuti kegiatan tersebut ada izin-izin usaha, terus usaha-usaha yang sedang berjalan, saya berharap harus ditingkatkan karena saya lihat di sini sudah berapa kali kegiatan tapi belum ada yang nampak. Mungkin bakar sagu kah, ikan kah, goreng daging kah, taruh di jalan, ini belum ada. Selain itu, pelaku UMKM diajak untuk menjaga kebersihan, ketertiban, dan keamanan di kawasan pasar, serta pusat aktivitas ekonomi sebagai bagian dari upaya menciptakan lingkungan usaha yang nyaman dan mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Tim Liputan Digul TV, Nober melaporkan. Bapak, Mama, dan Bapak semua, info Digul akan kembali sesaat lagi. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Aku menyesal mencoba judi online. Waktu belajarku terbuang, tabunganku berkurang, teman-temanku hilang, kugadaikan barang, terlilit utang. Mulai sekarang, aku akan berhenti judi online. Skema judi online sangat sistematis dan berbahaya. Menang sekali, namun rugi berkali-kali. Jauhi berbagai situs dan aplikasi judi online. Mari bentengi diri dan saling jaga. Hentikan dan laporkan judi online ke aduankonten.id, cek rekening.id, dan aduan nomor.id. Jualan di era digital, enggak perlu keliling. Sekarang dari HP kita bisa langsung shopping. Manfaatkanlah sosmed untuk personal branding. Merekam keahlian lalu aku coba posting. Lakukan pembayaran, tinggal di-scan aja. Dengan teknologi semuanya jadi lebih mudah. Aku bisa bekerja walaupun dari rumah. Bisa pesan makan tanpa harus ke tempatnya. Inovasi digital, mari dimanfaatkan demi kemajuan dan untuk pertumbuhan. Inovasi digital menjadi solusi sebagai langkah awal kemajuan negeri. Inovasi digital membuat kita merdeka. Ada yang merdeka belajar, merdeka berjualan, merdeka mengejar mimpi, merdeka pembayaran, pokoknya merdeka di berbagai sektor. Era digital sangat bermanfaat dan jadi peluang baru. Makanya, kami terus meningkatkan skill-skill digital lewat DTS. Namun di tengah perkembangannya, penipuan merajalela. Hati-hati dan tetap bijaklah. Berdigital tetap beretika. Emang gak takut hidup dan masa depan hancur karena judi online? Sistem judi online sengaja membuatmu rugi berkali-kali. Kamu semakin penasaran sampai kecanduan. Dampak judi online sangat fatal loh. Keluarga hancur, tabungan hangus, pekerjaan hilang, hingga terlilit utang. Judi online perlu dicegah dengan bangun kebiasaan positif. Hindari iklan judi online, jangan kunjungi situs judi online. Isi waktu dengan olahraga, jangan tergoda rayuan yang menjanjikan keuntungan cepat. Bagaimana cara lepas dari judi online? Minta pertolongan orang terdekat.
hentikan mengakses judi online, minta bantuan profesional atau psikolog jika dibutuhkan. Ayo saling jaga dan laporkan judi online ke laman aduankonten.id, email aduankonten@kominfo.go.id, dan WhatsApp 0811 922 4545. Terima kasih Bapak Mama dan Bapak semua, Anda masih tetap bersama kami. Pemerintah Kabupaten Bovendigul berencana menertibkan aktivitas jual beli di kawasan titik nol dan sepanjang Jalan Trans Papua. Langkah ini dilakukan secara bertahap setelah penataan Pasar Kilo 3 rampung, guna menciptakan ketertiban, keamanan, dan kenyamanan kota. Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bovendigul, Emilianus Kanggin, menyatakan pemerintah daerah akan melakukan penataan dan penertiban terhadap aktivitas perdagangan yang selama ini berlangsung di kawasan titik nol. Para pedagang diharap mulai mempersiapkan diri untuk menempati lokasi pasar yang telah disediakan pemerintah setelah penataan Pasar Kilo 3 selesai dilaksanakan. Menurut Emilianus, keberadaan pedagang di titik nol berpotensi menimbulkan berbagai persoalan, mulai dari kemacetan lalu lintas, gangguan ketertiban, hingga resiko keselamatan bagi masyarakat. Saya mau tanya ke Bapak Ibu, kita masih mau jual di titik nol kah tidak? Saya mau bilang begini, titik nol itu pasar kah? Iya. Sehingga nanti ada waktu ya nanti kita ketemu Bapak Ibu kemudian. Ada waktu ya nanti kita ketemu Bapak Ibu supaya kita sama-sama pikir untuk bagaimana pasar itu harus berjalan. Jangan sampai kita bikin ramai di titik nol nanti terjadi sesuatu. Menjaga kemungkinan, keamanan, keselamatan, macam-macam itu yang kita harus jaga bersama. Kebersihan juga. Sehingga nanti pada waktu nanti saya dengan Pak Bupati, kami akan turun di pasar ke titik nol. Kami ketemu Bapak Ibu untuk bagaimana kita sama-sama menjaga kota ini. Kota ini kampung kita, ini rumah kita. Karena itu, pemerintah daerah mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama menjaga kebersihan, kerapian, dan keamanan lingkungan kota, serta mendukung program penataan yang akan dilaksanakan. Dalam waktu dekat, pemerintah daerah bersama Bupati Bovendigul akan turun langsung menemui para pedagang untuk menyosialisasikan rencana penataan tersebut agar proses penertiban berjalan baik dan mendapat dukungan dari masyarakat. Tim Liputan Digul TV, Nober melaporkan. Bapak Mama dan Bapak semua, kita ke berita lainnya. Hasil sensus ekonomi 2026 dinilai memiliki peran penting dalam mendukung pemerintah daerah menyusun kebijakan dan program bantuan yang tepat sasaran bagi masyarakat di Kabupaten Bovendigul. Kepala Badan Pusat Statistik atau BPS Kabupaten Bovendigul, Novita Damayanti, menyatakan data hasil sensus ekonomi dapat menjadi dasar bagi pemerintah dalam menyusun kebijakan ekonomi yang berpihak kepada masyarakat. Menurutnya, data yang dihimpun melalui sensus ekonomi 2026 diharapkan dapat dimanfaatkan oleh seluruh organisasi perangkat daerah atau OPD dalam menyusun program dan penyaluran bantuan sesuai kebutuhan masyarakat, khususnya untuk mendorong peningkatan ekonomi warga. Novita menjelaskan melalui data sensus ekonomi, pemerintah juga dapat mengetahui jumlah dan sebaran pelaku usaha, baik yang berada di pusat kota maupun di kampung-kampung. Kalau kita tanya mengenai apa manfaatnya sensus ekonomi, sebenarnya banyak ya. Kalau manfaatnya untuk pemerintah itu ini bisa menjadi sebuah dasar untuk pengambilan kebijakan ekonomi yang berpihak kepada masyarakat. Harapan kita adalah seluruh OPD-OPD ini dengan menggunakan data sensus ekonomi yang akan kita hasilkan tahun 2026 ini, dia bisa pakai data itu untuk bagaimana kasih bantuan ke masyarakat-masyarakat, terutama bantuan-bantuan yang terkait untuk meningkatkan ekonomi masyarakat Bovendigul. Lalu kalau untuk dunia usaha, dia bisa tahu nih kira-kira banyak pelaku ekonomi ini apa saja yang bisa diusahakan oleh teman-teman dunia usaha kita yang ada di Tanah Merah ini atau di distrik-distrik atau di kampung-kampung yang lainnya. Sedangkan untuk masyarakat sendiri, dengan adanya ini kita bisa masyarakat tahu
ini potensi ekonomi ini di daerah kampungnya dia tuh apa gitu. Misalnya mungkin masyarakat itu banyak yang menjadi petani gitu kan, karena sensus ekonomi ini tidak terbatas pada kegiatan ekonomi saja, tapi sektor pertanian pun kita data. Salah satunya adalah bagi petani-petani kita yang tanam-tanam kasbi, tanam-tanam ubi, tanam-tanam bete dan sebagainya, itu kita data semuanya. Seperti itu. Selain menjadi dasar penyusunan kebijakan, hasil sensus ekonomi diharapkan mampu memberikan gambaran kepada masyarakat mengenai potensi usaha yang dapat dikembangkan sesuai karakteristik daerah, mulai dari sektor pertanian hingga berbagai usaha produktif lainnya. Tim Liputan Digul TV, Herman melaporkan. Bapak Mama dan Bapak semua, dengan berakhirnya informasi tadi, sekaligus mengakhiri perjumpaan kita dalam Info Digul pagi ini. Terima kasih atas kebersamaan Bapak Mama semua dan terimalah salam persaudaraan kita. Nubagen. Saya ada karena kamu ada karena saya ada. Saya Tono Webro mewakili seluruh kerabat dan yang bertugas mohon pamit undur diri. Selamat pagi dan sampai jumpa.